Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video penggunaan Google Collapse. Pada video kali ini kita diberi sebuah persamaan ya, sebuah persamaan yaitu eh, negatif 7x pangkat 3 ditambah 6x dikurang 1. Nah, di sini eh, saya akan menjelaskan dengan tiga metode. Yang pertama yaitu metode bagi dua biseksi, kemudian ada metode regula falsi, dan juga ada metode Newton-Raphson. Oke, baik. Langsung saja kita mulai ya. Oke, sebelum kita mulai, kita apa namanya import dulu. Kita import ini apa namanya tiga ini dulu. Yang pertama yaitu import NumPy yang gunanya yaitu untuk perhitungan operasi suatu fungsi. Jadi agar apa namanya fungsinya agar suatu fungsinya berjalan, maka kita gunakan import NumPy ini. Kemudian untuk selanjutnya itu import Panda. Nah, import Panda ini gunanya yaitu untuk menganalisis data. Jadi gunanya ini untuk mengelola data seperti tabel. Kemudian selanjutnya itu kita import eh, Matplotlib. Nah, gunanya Matplotlib ini yaitu untuk memunculkan gambar atau memunculkan grafik, ya visual lah ya, seperti garis dan titik tadi. Oke, baik, kita langsung mulai aja untuk metode yang pertama yaitu metode bagi dua atau diseksi. Nah, pertama-tama kita definisikan dulu eh, apa persamaan yang mau kita cari. Nah, di sini persamaannya itu negatif 7x pangkat 3 ditambah 6x dikurang 1. Nah, untuk mendefinisikannya jangan lupa kita return ya. Nah, gunanya return ini untuk supaya apa namanya fungsi fungsi ini dapat terdefinisi. Jadi supaya fungsi ini dapat berguna di apa sintaks selanjutnya, maka kita return ini. Oke, selanjutnya kita menentukan batas bawah dan batas atasnya. Nah, batas bawah dan batas atas ini kita tentukan dari sembarang titik ya. Jadi di kesempatan kali ini saya menggunakan titik apa namanya batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya yaitu 2. Nah, kemudian eh, apa namanya kita eh, enter shift ya. Ini kita enter shift dan semuanya juga kita enter shift. Nah, kemudian muncul eh, gambar seperti ini ya, gambar seperti ini. Ini batas apa namanya? Batas atas ini batas bawahnya dan yang ini batas atasnya. Oke. Selanjutnya eh, kita dapat menghitung secara manual ya. Jadi di sini kita diminta untuk mencari akar-akar persamaan dari ini, persamaan ini ya, persamaan ini. Nah, kemudian dengan penghitungan manual kita mencari pada iterasi pertama, yaitu tadi batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2. Nah, kita pertama-tama kita cari dulu C0-nya dengan rumus A0 ditambah B0 dibagi 2. Nah, kemudian kita substitusikan jadi 0 ditambah 2 dibagi 2. Nah, kita dapat C0 ini sama dengan 1. Nah, setelah itu kita eh, masukkan di sini ya. Kita substitusikan eh, FA0-nya sama dengan negatif 1, FB0-nya sama dengan negatif 5, dan FC0-nya sama dengan negatif 2. Nah, kita periksa hasil kali dari FA0 dikali FC0, yaitu negatif 1 dikali negatif 2, yaitu sama dengan 2. Nah, di sini kita lihat, karena hasil kali dari FA0 dikali FC0-nya itu lebih dari 0, yaitu 2. Nah, kita perbarui
A1-nya untuk iterasi selanjutnya. Jadi A1-nya ini sama dengan C0 dan B1-nya sama dengan B0. Kemudian kita lanjut lagi ke iterasi kedua. Nah, di iterasi kedua ini A1-nya sama dengan 1, B1-nya sama dengan 2. Nah, kita cari lagi C1-nya yaitu A1 tambah B1 dibagi 2. Jadinya 1 ditambah 2, kemudian kita bagikan 2. Jadi 1,5. Kemudian kita substitusikan lagi FA1 sama dengan negatif 2. FB1 sama dengan 45 dan FC1 sama dengan negatif 15,625. Setelah itu kita periksa lagi hasil kalinya dari FA1 dikali FC1. Nah, hasilnya yaitu 31,25. Karena hasilnya ini lebih dari 0, maka kita perbarui untuk iterasi ketiganya yaitu A2 sama dengan C1 dan B2 sama dengan B1. Begitu pula dengan iterasi ketiga. Kita lihat ya. Di sini kita sudah hasilkan. Di sini juga hasil dari FA2 dikali FC2 eh, ini ya 437, sekian. Nah, itu hasilnya lebih dari 0. Maka untuk iterasi selanjutnya kita ubah jadi A3 sama dengan C2 dan B3 sama dengan B2. Nah, di sini ada penjelasan ya. Apa namanya? Jika hasil perkalian ini, jika hasil perkalian tersebut negatif, ini ya hasil kali dari FA2 dikali FC2 kurang dari 0, maka akarnya berada di antara A dan C sehingga kita perbarui B dan C. Jadi kalau semisal hasil perkaliannya negatif, maka di sini yang berubah adalah B-nya ya. Jadi B-nya ini sama dengan C2 gitu, bukan B2. Nah, kemudian juga jika hasil perkalian tersebut positif, maka akarnya berada di antara C dan B seperti ini ya. Berada di antara C dan B sehingga kita perbarui A-nya sama dengan C seperti ini, A sama dengan C. Nah, kemudian titik tengahnya atau C dihitung sebagai nilai rata-rata antara A dan B. Oke, nah kita sudah apa namanya sudah menghitung secara manual ya eh, sampai iterasi ketiga. Nah, kemudian kita buat tabel. Kita buat tabel untuk menghitung iterasinya. Nah, seperti ini. Nilainya yaitu ini ya, nilainya. Nih. Nah, kita lihat di apa perhitungan manual nih, perhitungan eh, manualnya yaitu iterasi pertama ini 2, iterasi kedua ini negatif 15, iterasi ketiga ya ini 437, sekian. Nah, kita lihat di sini sama kan? 2, kemudian 31,25 sekian dan 437 sudah sesuai dengan tabelnya. Jadi apa namanya sudah pas ya, sudah sesuai. Nah, kemudian kita buat apa namanya grafik konvergensinya. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya. Nih, seperti ini. Ya, itu untuk metode eh, biseksi atau metode bagi dua. Nah, oke, kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode regula falsi. Nah, sama seperti sebelumnya, kita definisikan dulu kesamaan tadi, yaitu negatif 7x pangkat 3 ditambah 6x dikurang 1. Nah, kemudian kita return agar persamaan ini dapat terdefinisi untuk sintaks-sintaks yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita tes nilai ya. Kita print eh, apa namanya kita ambil sembarang titik lagi. Di ini saya menggunakan titik eh, 0,0 dan 2,0. Nah, selanjutnya eh, kita kita plot ya, kita plot eh, untuk apa namanya? Kita gambar garis singgungnya, kita plot eh, titik apa namanya? eh, yang tadi. Nah, jadi gambar grafik seperti ini. Kita dapat grafiknya. Nah, kemudian kita dapat menghitung secara manual ya. Nah, di sini untuk menentukannya,
kita menggunakan kita menentukan nilai X dulu dengan rumus X sama dengan A dikali FB dikurang B dikali FA per FB dikurang FA. Nah, jika nilai awal selang AB ini dengan A sama dengan 0 dan B sama dengan 2 dan persamaannya ini ya fungsi fx sama dengan negatif 7x pangkat 3 ditambah 6x dikurang 1, maka iterasi pertamanya dengan 0,2 yaitu eh, f0-nya sama dengan negatif 1. Nah, jadi f0 ini fa ya dan f2 ini fb. Nah, f2-nya ini kita dapat negatif 45. Nah, kita substitusikan ke rumus X-nya tadi. Nah, kita dapatkan nilai negatif 0,045455. Nah, kemudian kita sudah dapat nilai X-nya ini. Nah, nilai X-nya ini kita substitusikan lagi, kita masukkan ke fungsi fx ini. Nah, jadi fx ini sama dengan negatif 1, sekian. Nah, selanjutnya kita ke iterasi kedua. Nah, di sini kan X-nya nih negatif 0, sekian ini kan. Nah, kita masukkan ke dalam ini untuk iterasi keduanya. Nah, jadi iterasi keduanya dengan X, Y-nya ya. Jadi negatif 0,045455,2. Nah, kita masukkan lagi. Jadi F apa namanya? eh, FA-nya sama dengan negatif 1, sekian dan FB-nya sama dengan negatif 45 ya. Nah, kita substitusikan lagi ke rumusnya ini. Kita dapatkan nilai X-nya yaitu negatif 0,104958. Setelah itu kita masukkan lagi ke fungsi X-nya, fungsi fx. Nah, kita dapatkan nilai negatif 1,621654. Begitu pula dengan iterasi ketiganya. Kita masukkan nilai X ini ke iterasi ketiga untuk mencari iterasi ketiganya ya, untuk mencari nilai X-nya. Setelah kita dapat nilai X-nya, kita masukkan lagi ke fungsi fx-nya dan ini hasilnya negatif 2, sekian. Nah, eh, kita buat tabelnya ya, sesuai dengan batas bawah dan batas atasnya tadi. Nah, di sini kita sudah dapat tabelnya nih. Ini nilai tabelnya. Nah, kita lihat di apa namanya di sini. Tadi pada iterasi pertama nilainya ini negatif 1,272070. 70 ya. Nah, ini sama nih ya. Jadi, hitungan manualnya dari iterasi 1 sampai iterasi 3 itu sudah sesuai dengan tabelnya. Jadi, nilainya sudah benar. Oke, selanjutnya eh kita buat apa namanya konvergensi solusi pada metode regula falsi ini. Kita plot ya. Nah, seperti ini ya konvergensinya. Seperti ini. Konvergensi solusi metode regula falsi. Oke, selanjutnya untuk metode selanjutnya, yaitu metode Newton-Raphson atau metode terakhir pada video kali ini ya. Nah, sama seperti sebelumnya, kita definisikan lagi fungsi fx-nya, yaitu negatif 7x pangkat 3 ditambah 6x dikurang 1. Nah, di sini kita juga definisikan gx-nya ya, atau turunan dari persamaan ini. Nah, jadi turunan dari negatif 7x pangkat 3 ditambah 6x dikurang 1 ini yaitu negatif 21x pangkat 2 ditambah 6. Nah, jangan lupa kita return ya, kita return eh, apa fungsi fx-nya dan gx-nya. Nah, kemudian eh kita menentukan titik sembarang ya di sini. Saya menentukan titik x0-nya itu sama dengan 2 dan x1-nya itu sama dengan x0 dikurang fx0 per gx0 ya. Nah, kemudian seperti ini gambarnya. Selanjutnya, kita dapat menghitung manual. Kemudian kita pertama-tama kita menentukan nilai x-nya ya, atau angka persamaannya dengan rumus xn sama dengan xn kurang 1 dikurang fx per gx. Nah, di sini apa namanya?
eh, jika fx ini dan gx-nya ini dengan dugaan awal x0 itu sama dengan 2, maka dibentuk rumus pencarian akarnya. Nah, jadi untuk mencari nilai akarnya yaitu xn sama dengan xn kurang satu dikurang persamaan eh, fx, kemudian apa namanya, dibagi dengan eh, gx-nya ya. Di sini apa namanya, eh, untuk iterasi pertamanya yaitu x1 sama dengan x0. Nah, kita masukkan persamaannya di sini. Di sini eh, x0 jadi negatif 7x 0 pangkat 3 ditambah 6x0 dikurang 1 per negatif 21 x 0 pangkat 2 ditambah 6 ini sama dengan 2. Nah, kemudian kita masukkan x0-nya. X0-nya kan sama dengan 2 nih. Nah, kita substitusikan. Nah, kita dapat nilai untuk iterasi pertamanya yaitu 1,423,077. Nah, kemudian lanjut ke iterasi kedua. Kita masukkan lagi. Nah, di sini kan kita dapat X1-nya itu sama dengan 1,423,077. Nah, kita substitusikan lagi ke sini, ke persamaan ini. Jadi X2 sama dengan X1 dikurang negatif 7. X1 pangkat 3 ditambah 6 X1 dikurang 1 per negatif 21 X1 pangkat 2 ditambah 6 sama dengan ini. Nah, setelah itu kita mendapatkan nilainya yaitu 1,077175. Begitu pula juga dengan iterasi ketiga. Nah, di sini nilai X2-nya kita substitusikan lagi untuk iterasi ketiga sehingga kita mendapatkan nilai 0,8989266. Nah, kemudian kita kita lihat ya, kita buat tabel lagi, kita buat tabel lagi. Nah, ini ya, nilainya. Nah, kita lihat lagi sudah sesuai nggak yang sudah kita hitung tadi. Nah, iterasi pertama kan ini 1,423,077. Nah, kita lihat di sini. Nah, ternyata sama ya. Iterasi pertama, iterasi kedua, dan iterasi ketiganya sudah sama, sudah sesuai. Berarti perhitungan manual kita sudah benar. Nah, kemudian kita buat konvergensi solusi metode Newton-Raphson ini. Nah, kita plot ya. Kita plot dan hasilnya seperti ini. Oke, baik. Demikian video eh, Google Colab penggunaan mencari akar-akar persamaan pada Google Colab ya dengan metode biseksi atau bagi dua, metode Regula-Valls dan metode Newton-Raphson. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam channel keluarga.